Kayaknya ini saatnya deh ngomong ke dia, apa nanti aja. Tapi gimana kalau dia nggak ngerasain hal yang sama, terus menolak? Gimana kalau setelah ini malah jadi canggung? Ya udah, nggak usah dulu deh, nunggu waktu yang tepat aja. Gimana ya? Pengen ngomong sebenarnya, tapi takut kalau aku aja yang merasa seperti ini. 힘든 하루 끝에 집 앞에 거리를 서성이다 돋아나는 이 공허함에 그 노래를 나도 모르게 또 이렇게 흥얼거리고 있어 아마 너를 애타게 너를 부르듯이 세상에서 이 노래가 제일 좋다며 들려주던 함께했던 노래 너무 슬픈 이 노래 매일 듣는 이 노래가 또 매일 울려 이 노래가 널 떠올리게 만들어 다 우리 얘기만 같아서 아무리 귀를 막아봐도 자꾸 맴돌아 듣고 싶지 않아 몸부림쳐도 매일 듣는 노래 Fahri, Fahri, ya Fahri. I love you, Ri. Kalau berarti lihat motor kamu nggak? Aku nggak lihat. Itu apa? 매일 듣는 이 노래가 또 매일 울려 이 노래가 널 떠올리게 만들어 다 우리 얘기만 같아서 아무리 귀를 막아봐도 자꾸 맴돌아 듣고 싶지 않아 몸부림쳐도 매일 듣는 노래 Kamu kenapa sih? Dari tadi kok diem aja? Enggak, ini cuma aku kepikiran sesuatu. Mikirin apa? Aku udah lama mikirin ini, Ri. Aku ngerasa hubungan ini tidak bisa terus-terusan begini aja. Aku mau bawa hubungan kita ke arah yang lebih serius. Serius nih? Iya, aku nggak tahu apakah ini kecepatan atau enggak. Tapi aku tidak mau setengah-setengah. Aku mau datang langsung ke rumahmu, ketemu langsung ke orang tuamu, dan ngomong langsung ke mereka. Sumpah ya, aku nggak nyangka loh kamu bakal ngomong ini sekarang. Tapi kan kamu tahu, keluarga aku agak kuno. Jadi untuk soalan ini, aku mesti ngomong dulu sama mereka. Aku paham, makanya aku mau datang sendiri, biar orang tuamu dengar sendiri dari aku. Siap-siap aja ya. Ri, Ye, ambilkan dulu kacamata aku. di mana? Aku lemari ya. Oke. Ini teh kacamata teh. Ini sedih apa? Ini Facebookku ya. Kenapa sih? Tidak bisa kuliah. Mau posting sih ya Haji Anmi, Haji Darman nih. Mak. Kata, ada jamu katanya Ki. Iya, kenapa ini? Begini Je, beberapa waktu ini tuh ada laki-laki berteman di dekat. Dan kemarin ngelamar maka. Hah? Nalamar Ki? Siapa namanya? Seharusnya hal seperti itu harus dilibatkan orang tua tak. Iya, kenapa tidak kita suruh ke rumah nak biar bicara sama mama sama Eka? Anu Je, temannya sama aku Ji, Fahri. Suruh bisa aja datang ke rumah bicara sama mama sama Etta.
Iya, nah mama sama Eta itu mau lihat. Suruh Mi datang ke rumah, mama mau lihat kepribadiannya, orang mana nih. Apa ini orang kalau mau menikah bukan cuma 2 orang yang mau menikah nak, tapi 2 keluarga yang perlu disatukan. Iya kali mak, nanti Piku suruh datang. Ibu, Iya, Fahri. ibu masih ingat nggak perempuan yang pernah aku omongin? Dia kenapa, nak? Ibu, aku merasa aku cocok sama dia. Jadi aku ngajak dia datang ke rumah untuk kenalan sama ibu. Insya Allah, soalnya nikahan aku sudah siapin semuanya, Bu. Nak, jika jodoh pasti ada jalannya. Tapi walaupun kamu sudah yakin, jangan buru-buru. Berdoa dulu, minta sama Allah. Yang terbaik pasti ada jalannya. Iya ibu, aku cuma ikutin alurnya aja. Iya, Fahri. Halo, assalamualaikum Fahri. Waalaikumsalam. Ada apa, Ri? Lagi di mana? Aku ganggu nggak? Enggak kok, ini lagi di rumah aja. Kenapa, Ri? Oh gitu. BTW, tadi aku udah ngobrol sama orang tua aku tentang niat baik kamu itu loh yang kemarin. Kata mereka, ya udah datang ke rumah aja, biar bisa ketemu sekalian ngobrolin ini. Bisa nggak? Insya Allah, besok sore saya langsung datang ke rumahmu. Siap-siap aja ya. Oke Dari, udah dulu ya. Aku tutup dulu teleponnya. Soalnya aku mau ngerjain sesuatu. Assalamualaikum Ri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tunggu. Silahkan masuk. Siapa nama tak? Apa perlu tak kesini? Tabe Puang, mohon maaf mengganggu waktu tak. Perkenalkan, saya Fahri. Oh, ini nih tahunnya. Iya Puang. Tabe Puang. Mak, lo meti jolo, engkau tahu melok mak bicara. Magi jitu tabora. Mangkali ngamo. Tajin na cinapa. Apa jeta, mapasita-sita ada mana? Nih, duduk dulu je, ada tamu ya. Tabe Puang. Saya Fahri. Langsung maki saja nak, mau ki apa perlu tak kesini? Tabe Puang, kedatangan saya ke rumah tak ini dengan niat yang baik. Saya minta maaf kalau terbancang bicara seperti ini, tapi ini sudah seharusnya saya sampaikan nih. Saya tidak mau menjalin hubungan tanpa arah. Untuk itu saya datang ke rumah tak ini untuk bertemu dengan kita selaku kedua orang tuanya Andi Riri. Mungkin sebelumnya Andi Riri sudah bicarakan nih semua ke kita Puang. Jadi hari ini saya mau minta izin untuk mengajak anak tak Andi Riri untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Saya mau lamar ke anak tak Puang. Saya minta maaf sebelumnya karena saya dahulukan ki bicara hal ini menyangkut Andi Riri. Bejago tuh anak. Tidak masalah gitu nak, karena sudah sepantasnya ki memang bicara ki sama orang tuanya perempuan karena mungkin melangkah ke jenjang yang lebih serius. Iya Puang. Lalu apa paling alasan tak kenapa ki pilih anakku untuk dinikahi nantinya? Tabe Puang, saya pilih anak tak Andi Riri bukan karena hanya saya mencintainya, tetapi melainkan saya melihat ada masa depan yang bahagia kalau saya sama dia. Dia perempuan yang baik yang selalu mendukung langkahku dan menasihatiku kalau aku salah dan bisa merubahku menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya juga tidak menjanjikan kehidupan tanpa rintangan, tapi insya Allah Puang, saya akan selalu mendukung langkah Andi Riri dan memberikan semua apa yang saya punya. Dan saya pastikan kenyamanan yang terbaik untuk dia. Dan saya akan jadikan Andi Riri satu-satunya perempuan yang saya cintai dalam hidupku.
Dari angkat bicara saya paham serius Ki, tapi tidak butuh juga janji manis seperti itu. Yang saya butuhkan adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan siap hidup susah senang sama anakku, dan siap bimbing anakku lebih dekat sama agama. Eta, sadar jiki ga, kita ingat moga, Arum Ki. Kau iya, siapa namamu? Orang mana kok? Arum mogo ga? Apaan kau nih ga? Mak, sadar Ki, kesal sekali cara tak bicara. Pesan aja aja nak tahu suka. Kenapa kau diam? Kau tanya aku Arum, keluar mau kok. Nggak ada jalanmu sama Riri. Maaf Puan, saya bukan Arum, saya hanya orang biasa. Oh, kalau begitu saya juga maaf nih. Nggak bisa kak saya biarkan kau itu sama Andi Riri. Iseng-isengnya lemon bok. Arum Riri baru ikutan nih. Astagfirullah Mak, jelek sekali tuh kata-kata tak nak, minta maaf Ki. Tidak apa-apa Jipuang, saya paham di posisi tak. Kalau begitu, saya izin pamit pulang. Mohon maaf mengganggu waktu tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mak, Atta. Waalaikumsalam. Dari gimana? Dari Kak Bibi nggak tahu Ki ada tak masih aja tuh. Oh iya Atta, ada tadi ku dengar pengaji Sita bilang ada dari laki-laki datang. Siapa? Fahri kah? Iya, Fahri. Mana Pak? Pulang Mi baru-baru sekali Ji tadi. Astaga, kenapa itu anak datang kamu ke sini? Cepatnya tuh pulang dan tunggu Kak. Bagaimana caranya mau tinggal lama itu mamamu ya? Gara-gara mamamu jadi pulang nih. Berapa tahun sih dari sini cepat pulang? Mau je apa tinggal lama? Nggak bakalan bisa kok juga sama. Ingat Arum Ki itu. Astagfirullah Mak, sadar Ki, sadar Ciki gitu apa kita bilang? Kenapa gitu di pikiran tak arung? Mau tak saja selalu dituruti, perintah tak saja selalu dituruti. Tidak pernah Ki pikirkan apa maunya orang. Pernah Ki satu kali saja pikirkan bagaimana perasaanku, bagaimana perasaannya Kak Mimi. Tidak pernah sama sekali toh. Apa tak Kak J? Anak tak atau boneka tak? Tidak pernah Kak mengerti bagaimana pola pikir tak? Kasih bagus-bagus bicaramu di situ nah. Bisa-bisanya mau kasih begitu gak gara-gara itu je laki-laki ya? Gara-gara ikut tuh. Manja sekali anakmu. Lihat nih, Pak Bali-Bali. Ay Mak, pura nih Mak. Jelek kalau dengar gini tetanggai banyak sekali itu berkumpul di Pak Gosipe. Sudah Mi. Ada masalah apa lagi? Nggak ada masalah apa-apa. Gak usah bohong deh. Aku tahu kamu ada masalah. Ingat ya Ri, kita ini udah temenan lama. Ngapain sih rasa-rasaan gitu? Siapa tahu aku bisa bantu. Begini, tadi sore aku ke rumah Andi Riri dengan maksud yang baik, namun ditolak mentah-mentah karena aku bukan keturunan Andi. Ngakak banget lagi. Ya gimana ya, gimana keluarganya mau nerima kamu. Kamu aja gitu kayak gembel. Minimal bak mobil lah. Elis, aku lagi serius. Ini alasan saya kenapa tidak mau cerita ke kamu. Bukannya didukung, tapi malah dijatuhin. Aku nggak tahu mau ngasih saran apa. Susah kudu berurusan dengan adat istiadat. Aku sih ogah ikut campur. Saranku cuma satu, berdoa sama Allah sih. Oh iya, kamu ke rumahnya Andi Riri sama siapa? Ya sendirilah, emangnya mau sama siapa lagi? Ye dodol, pantasan ditolakmu. Ke rumah Andi Riri kok sendirian? Gimana sih, minimal bawa orang tua lah. Coba pikirkan, kamu punya putri terus dilamar sama cowok datangnya sendirian. Kamu nerima atau enggak? Ya enggak lah, ngapain? Itu dia yang dirasakan keluarga Andi Riri. Kamu aja orang biasa, apalagi dia bro. Kamu lupa ya, pacarmu bangsawan. Terus aku harus bagaimana? Menurut aku, kamu datang lagi deh ke rumah Andi Riri. Jangan sendirian, bawa ibumu. Siapa tahu alasan sebenarnya bukan karena kamu tidak bangsawan, tapi dia ingin melihat betapa keseriusan kamu sama Andi Riri. Kamu kenapa Fahri? Dari tadi diam aja, ada masalah? Nggak ada masalah apa-apa, Bu.
Kalau ada masalah, cerita dong sama ibu. Ibu kan masih ada untuk kamu. Aku baru aja balik Bu dari rumah Andi Riri. Aku ke sana buat ngomong sama orang tuanya soal hubungan aku sama Riri. Oh, jadi kamu udah bilang. Terus apa tanggapan mereka? Mereka nggak setuju Ibu kalau aku sama Andi Riri. Kenapa, Nak? Apa alasan mereka menolak niat baik kamu? Karena aku kan keturunan bangsawan Ibu. Mereka telah mempunyai adat yang telah membutuhkan Andi Riri untuk menikah dengan yang sederajat. Aku tidak masuk kriteria mereka Bu. Nah, sebenarnya ibu sudah kepikiran ini dari awal, Nak. Ibu tahu kalau keluarga mereka punya adat istiadat yang sangat dijaga dengan kuat. Tapi, ibu nggak mau ikut campur sebelum kamu yang ngadepin duluan. Aku harus gimana Bu? Aku udah terlalu sayang dengan dia. Terus buat hidup baik harus berakhir begini aja Bu. Ibu ngerti, ini nggak gampang buat kamu, Fahri. Tapi kalau mereka udah mutusin kayak gitu ya mau gimana lagi? Sekuat apapun kamu berusaha, Nak, cuman akan nyakitin diri kamu sendiri. Kadang kita itu harus mengerti bahwa tidak semua hal itu harus kita paksakan. Ri, Kenapa Ki? Jangan kayak kamu Kak. deh kenapa sih tumpennya cemberut? Biasanya tuh sumringah terus Ji. Kenapa tidak cerita Ki ya? Kita tahu. Fahri. Iya Kak, itu mama deh. Nana suka sekali with Fahri. Nah bilang beda tidak setara Ki. Mengerti lagi perasaan tak deh Kak. Begitu juga saya. Kurelakan nih fakta karena aku tahu udah bakal merestui mama. Tapi Nade, kalau memang bukan itu yang pilih hatimu, jangan kau ikuti kakak nah. Sholat ki pelek dulu dek nah, supaya Nana juga kita rasa. Buang dulu telepon nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk Ki. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum. Baik Puang, saya tahu kedatangan yang pertama saya tidak mendapatkan hasil. Tapi kali ini saya tidak datang sendiri lagi. Saya ditemani oleh ibu saya. Saya akan membuktikan bahwa saya benar-benar serius dengan Andi Riri. Kau ini tidak tahu malu atau keras kepala. Sudah mau kota dikasih tahu kemarin. Tidak ada tempatmu di sini. Tabe Puang, saya Kartini, ibunya Fahri. Kedatangan saya kemari bukan untuk bujuk Ki, tetapi untuk bicara dari hati ke hati sebagai seorang orang tua. Bicara sama Ki, Bu. Tabe Puang, saya ini juga seorang ibu, sama seperti kita. Saya juga tahu kalau kita mau yang terbaik untuk anak-anak tak. Saya juga tahu kalau kalian ini punya aturan adat yang sangat dijaga dengan kuat. Saya juga tahu kalau saya ini bukan keluarga bangsawan. Tapi Puang, apakah itu semua lebih penting daripada kebahagiaannya anak-anak tak? Ini bukan soal kebahagiaan, tapi ini soal adat dan harga diri keluarga kami. Puang, saya memang ini bukan orang kaya. Saya juga bukan keturunan Andi. Tapi saya tulus Puang, suka kepada Andi Riri sejak dulu waktu kami masih SMA. Itulah kenapa saya kerja keras, usahakan mati-matian, selesaikan pendidikan saya. Supaya kalau saya datang ke rumahnya ini, ada yang bisa saya buktikan, bukan sekedar janji. Ita kigare Andi Riri mak dan nolak dak si bawa anakku Fahri. Dia ada temenan demi tay. Mak, kasihan saya Kak. Wasen tak mungkin anak tak bahagia. Selama ini tidak pernah Kak minta apapun ke kita. Kuturuti semua apa mau tak. Tapi untuk kali ini Mak, minta tolong sekali Kak. Restui Kak. Berikan kesempatan Fahri untuk bisa buktikan semua apa yang Anda bilang. Bagaimana nih Puang? Tunggu Meki dulu ibunya Fahri. Saya butuh berbicara empat mata dengan mamanya Andi Riri. Puang, bagaimana ini?
Nggak tega kalau lihat Andi Riri. Tapi tidak mau Pak juga saya Andi Riri sama laki-laki yang tidak jelas masa depannya. Ma, bagaimana semisal kalau kita kasih kesempatan ke Fahri? Jangan bilang kita restui Fahri sama Andi Riri. Bukan J tuan di Saya tahu itu, Ma. Daripada masolan ki anak tak silari yang gamai, bagaimana kalau kita kasih persyaratan? Agana tuh eta. Kota Nia Andi, bagaimana kalau misalnya kita kasih naik uang belanjanya 250 juta. Kalau misalnya berhasil tidak rugi Jeki karena tinggi juga naiknya. Dalam jangka 2 tahun, kalau bisa Ji. Nah semua tuh arung, nah sabak banyak uang naiknya. Cocok tuh asem puang. Peko nih pale dek sanggup Fahri. Kasih sama dengan yang suka. Oke, Pak Kuan nih Ro, makan jatongnya sa itu ide tak? Oke Pale, Mas Suna Pale mak bicara sama Fahri. Maaf ibunya Fahri sudah lama menunggu. Saya akan memberitahukan hasil rembukan saya bersama mamanya Andi Riri. Jadi mohon Nak Fahri untuk mendengarkan dengan baik. Iya, Puang. Jadi kami sepakat untuk memberikan lampu hijau kepada Nak Fahri. Alhamdulillah. Terima kasih, Puang. Belum selesai. Uang kalingamu jolo. Jika Nak Fahri mau melamar anakku yang awalnya berstatus seorang Andi, dia adalah seorang bangsawan, sedangkan Nak Fahri orang yang berstatus biasa. Dengan mempertimbangkan, kami sepakat untuk memberikan uang belanja sebesar 250 juta. Dan kesepakatan ini jatuh tempo 2 tahun. Jadi Nak Fahri selama 2 tahun tidak boleh berhubungan dengan Andi Riri sampai dengan jatuh tempo yang telah kami sepakati bersama. Jika Nak Fahri tidak bisa atau tidak mampu memenuhi persyaratan itu, maka Andi Riri kami jodohkan dengan pilihan kami. Dan hal itu juga berlaku pada Andi Riri. Tapi, Puang, Tidak ada tapi-tapian. Kami mau mendengar kejelasan iya atau tidak. Jangan salah paham, Nak. Biarkan kalian berdua menyelesaikan urusan pendidikannya kalian masing-masing tanpa mencampuri hal-hal yang tidak kami inginkan. Bagaimana, Fahri? Setuju, Jiki? iya, Puang. Insya Allah akan saya sanggupkan. Baiklah Puang, saya rasa cukup untuk pembicaraan ini. Masih mana plek jolo Puang. Terima kasih atas jamuannya. Tidak masalah Ibu. Kami semua orang tua paham apa yang kami lakukan. Minta maaf jika Ibu tersinggung. Ayo Fahri. Assalamualaikum. Kanjaan na baga pulauan nga rin. Sabi ko kami rin Cantik pa din. Deng Haji, ada tuh boleh. Nih itu udah kue. Mami kita udah dengar dia. Anu Jendi, Deng Haji, mau kak bertanya tentang itu anaknya Puang Haji Siti. Sudah mau ga bicara ki sama dia tentang itu kemarin nih? Oh Fitra, sudah mak ketemu kemarin sama saudaranya Puang Haji Siti. Nah bilang, ba makan jasa, kome memelok ki mak besang. Rumah renuk ki gare, kalau saya deh bicara maki dulu sama Puang Haji Siti. Talipong ini pelene gawe bicara. Ini, kenapa? Nah itu sih macua. Iya, ini nah Deng Haji. Iya pelene talipong ini ya pak bicara. Iya, jolak. Assalamualaikum Puang Haji, agak tukar reba. Anu je melo kini wasi pak bicara dengan Haji Sitaku. Oh iya ingke. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum Deng Haji. Waalaikumsalam. Awe to tu iko sita magi tu napamu matelpong age lo icerita. Melo gaji maku tanangi la Fitra magamo. Engkana ke Chandrina. Engkana seding makunrai na caning-caning. Awah, negara no Deng Haji makunrai. Pana kega? Baru to? Ye aruma toma sisa matoma ki. Weh, ye garo di sista ngatu pale kapang. Manasa ni sisa kinri na muremu hatue. Anureku, ke garo anureku. Andi Mimi. Tanian di Mimi, Andrina, Andi Riri. Allah Deng Haji,
Demo pele, dero na talpoki apa melo ka melo kisi pakucara, dero andi una si bawah dia to manang elo ka pasial yang diri si bawah la fitra, tapi liboji ni pele. Tapi maku pat tujuh kue, ipasitaro ni jolo matu, ko temen ni makuliah nape pasiala. Apaan aja selesai mak kuliah? Engkau pasti tahu deh ngaji. Oh taruh nih pala jual napa selesai kuliah napa lo kak sapa waktu makan jain napa kilo letu. Iya deh ngaji, tak kabari mau kapalekon ke waktu tak. Orang jalan pala deh ngaji. Assalamualaikum. Iya Endi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik cek ya deh mengerti kak perasaan tak deh. Memang itu kalau sudah berurusan sampai ke orang tua akan sering sekali dihadapkan dengan situasi yang harus kita memilih antara kewajiban tak sebagai anak atau kebahagiaan pribadi tak. Tapi kak, kenapa mama sama tata tidak pernah mengerti apa mauku? Selalu paksakan kehendaknya. Dek, mama sama Atta itu tidak serta-merta dia mengambil keputusan. Khawatir nih, takut kenapa-napa Ki. Orang tua itu dek selalu yang terbaik untuk anaknya toh, meskipun memang beberapa keputusannya akan sulit untuk kita terima. Tapi tidak bisa lah hidup tanpa Fahri kak. Paham juga deh bagaimana perasaan tak. Tapi kak, kenapa mama sama tata tidak pernah mengerti apa mauku? Selalu kemauannya saja yang mau turuti, selalu napaksakan kehendaknya. Cinta itu memang penting, tapi tidak selamanya cinta yang kita harapkan itu bisa kita terima. Jadi coba kita untuk pelan-pelan lepaskan ini, walaupun akan sulit untuk kita lakukan. Kenapa Fahri? Ada masalah lagi? Gak ada masalah apa-apa Bu. Aku cuma kepikiran diri. Apakah aku mampu melakukan semua permintaan yang diberikan oleh orang tuanya Bu? Kamu juga sih. Langsung iakan saja tanpa kompromi dulu sama ibu. Aku sangat sayang dengan dia Bu. Aku harus apa lagi? Itu sudah jadi pilihan kamu. Kejarlah tujuanmu untuk perempuan yang sangat kamu cintai itu. Jangan jadi laki-laki yang cengeng. Bekerja keraslah jika dia memang adalah kebahagiaanmu. Kamu pasti bisa. Kamu anak ibu. Yang tegarlah ya nak. Tapi kok ibu kedengarannya tidak ikhlas? Ibu capek Fahri. Berapa kali lagi sih ibu harus bilang ke kamu? Ibu sudah membesarkan kamu dari kecil sampai dewasa. Kamu cuma memperhatikan perempuan itu. Malamnya nasib ibu nak. Tapi ibu juga sayang sama kamu. Tapi ibu pasti akan merelakan kamu kepada seseorang yang bisa membuatmu bahagia Fahri. Ibu. Iya Fahri. Ya tenang ya nak. Fahri, maafin aku. Gara-gara aku, kamu harus nanggung berat seberat ini. Ri, kok minta maaf sih? Biarinlah ini menjadi perjalanan hidup yang paling mengesankan dalam hidupku. Biarinlah orang menjadi saksi bahwa cintaku sebesar itu kepadamu dan apa jadinya aku tanpamu. Terima kasih Fahri, karena udah mau menjalin aku sekeras ini. Jangan sampai ya sayang. Aku yang harusnya berterima kasih ke kamu, Ri, karena kamu telah mau menerima lelaki serapu aku ini. Aku janji bakalan jaga diri, jaga hati untuk kamu. Iya, aku juga bakalan jaga diri dan belajar biar bisa jadi istri terbaik buat kamu. Mungkin sampai sinilah dulu pertemuan kita. Udah larut malam nih.
orang tuamu pasti nunggu di rumah. Pulang Gi. Iya, kamu yang tabah ya. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. 그래도 사랑이라고 너는 그래서 다 괜찮다고 혹시 이 사랑의 끝이 행복이 아니라도 내 곁에 있을 수만 있다면 괜찮다고 욕심이 자꾸 많아져 나를 포기하지 말아줘 그래도 사랑이라고 아니 그래서 사랑이라고 혹시 이 사랑의 끝에 행복이 와준다면 내게 온 작은 행복까지도 내게 줄게 Ibu, ada telepon Bu. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu ada? Saya anaknya, silakan bicara dok. Nanti saya sampaikan ke ibu saya. Jadi begini Dek, Ibu Anda menderita kanker payudara stadium awal. Jadi apa yang harus saya lakukan dok? Jika tidak ditangani secara cepat, ini bisa gawat. Tapi untungnya kanker payudaranya masih stadium awal dan masih bisa diobati. Dunia kedokteran sudah berkembang dalam melawan kanker payudara. Namun biayanya sangat mahal, berkisar 90 sampai 120 juta. Itu sudah termasuk perawatannya hingga sembuh. Iya dok, terima kasih atas informasinya. Nanti saya hubungi kembali. Oh baik deh. Sama-sama. Assalamualaikum. Ibu kenapa ibu? Fahri. Alhamdulillah, kondisi Ibu Anda sudah stabil. Tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan lanjutan, kami putuskan untuk merujuk Ibu Anda pergi ke Jakarta Pusat. Jakarta dok? Iya, Jakarta. Di Jakarta peralatannya lebih lengkap dan tim medis di sana lebih berpengalaman dalam menangani kasus seperti ini. Dan kita tidak boleh buang-buang waktu. Kanker Ibu Anda harus segera diangkat, harus segera ditangani agar penyebarannya bisa dihentikan sejak ini. Tapi untuk pengobatannya saya Saya tahu itu berat,
Tapi yang terpenting itu sekarang ibu Anda harus segera melakukan perawatan yang intensif. Dan betul, soal biayanya memang harus segera dipertimbangkan. Dok, saya sudah mempunyai uang sebesar itu, tapi saya gunakan untuk hal lain. Uang itu akan saya gunakan untuk pernikahan. Saya tahu itu berat. Bu, saya di sini bukan mau mencampuri urusan pribadi, tapi satu pesan saya, ibumu, nyawa ibumu lebih penting dari apapun itu. Saya tahu, Dok. Saya akan gunakan uang itu untuk ibu saya. Lakukanlah yang terbaik untuk ibu saya, Dok. Itu keputusan yang bijak. Semoga Allah memudahkan urusanmu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Aku harus gimana lagi? Di saat seperti ini, Engkau mengujiku dengan sangat dahsyat, ya Allah. Jika memang ini jalan hidupku, siapa yang harus saya pilih, ya Allah? Apakah Andi Riri atau ibuku, ya Allah? Berikanlah petunjukmu, ya Allah. Permisi. Fahri. Fahri. Lagi nyari siapa, Dek? Pak, permisi. Izin nanya, orang di rumah ini kemana ya? Kok rumahnya dijual? Oh, itu. Kalau dengar-dengar sih yang punya rumah lagi sakit, kanker gitu. Jadi orangnya ke Jakarta untuk ini perawatan pengobatannya dia. Kayaknya butuh modal sih sebenarnya, butuh dana untuk pengobatan ibunya. Jadi ya makanya rumahnya dijual. Oh gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak infonya. Oke. 해줄 수 없어서 난 지킬 수 없어서 미안하단 말도 해줄 수 없을 것 같다 그 사람 때문에 그 사람 때문에 내가 지금껏 살아서 오늘이 지나서 그 사람 다시 볼 수 없게 되면 다시 볼 수 없게 되면 어쩌죠 Fahri. Ya, Fahri. I love you, Ri. Kalau berarti terus. Lihat mau terus enggak? Aku nggak lihat. Itu apa?